Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Selamat siang Miss Nur. Selamat siang Miss Bebe. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Miss. Hari ini baik-baik saja, sehat. Bagaimana kabarnya Miss Bebe? Puji Tuhan, saya juga sangat sehat. Miss Nur, sebelumnya saya minta maaf nih sudah mengganggu waktunya untuk bincang-bincang santai. Iya, tidak apa-apa Miss. Kebetulan juga hari ini udah nggak ada kegiatan lagi kok. Syukurlah, Miss, ini berkaitan dengan supervisi yang akan kita lakukan besok. Nah, untuk kegiatan supervisi sendiri itu ada 3 tahap, Miss. Yang pertama itu adalah pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, kebetulan di tahap ini sekarang kita sedang bincang-bincang santai ini ada di tahap pra-observasi. Pertemuan ini di tahap pertama ini kita akan bincang-bincang santai saja ya, Miss. Oke, iya ya Miss. Nggak usah tegang. Iya, ini kita juga ngobrol biasa aja. Santai aja. Ya. Syukurlah kalau begitu. Miss Nur, tujuan dari supervisi yang akan dilakukan nanti itu adalah salah satunya untuk mengembangkan potensi guru. Nah, kompetensi guru itu ada 4. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, kemudian ada kompetensi pedagogi, ada juga kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Nah, melalui tahapan pembicaraan kita ini, saya ingin menyampaikan bahwa nantinya setelah melakukan supervisi akademik ini diharapkan bisa membantu mengembangkan profesi Miss Nur sebagai guru, terutama tentang 4 kompetensi yang sudah saya sampaikan tadi. Begitu ya Miss Nur ya. Nah, kalau boleh tahu nih Miss Nur, nanti pada saat supervisi yang akan kita lakukan, Miss Nur akan mengajar mata pelajaran apa, materi apa, dan di kelas berapa? Oke Miss, nanti saya akan mengajar untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kebetulan materinya itu gotong royong di kelas 1. Oke. Nah, nanti saat supervisi akademik nih Miss Nur akan melaksanakan proses pembelajaran kan ya. Betul. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan Miss Nur nanti itu tujuan pembelajarannya apa? Oke. Nah, kan karena ini materinya kan gotong royong. Jadi tujuan pembelajarannya itu nanti kita akan ada nih mengamati video dan gambar tentang lingkungan yang kotor. Nah, di mana nanti peserta didiknya itu dapat memilih gotong royong manakah untuk memperbaiki keadaan lingkungan yang kotor itu dengan benar. Ya. Nah, selain itu juga nanti kita ada di pembelajaran itu membuat permainan, di mana nanti permainannya itu anak-anak akan membuat secara berkelompok, membuat menara. Nah, nanti peserta didik yang melakukan praktik ini tuh dapat melakukannya secara bergotong royong dengan temannya di kelas, sehingga nanti akan timbul tuh percaya diri anak. Nah, selain itu juga di dalam pembelajarannya itu juga nanti ada juga kerja kelompok. Melalui kerja kelompok ini nanti peserta didik dapat loh membedakan nih dan mengidentifikasi manakah gotong royong yang sesuai dengan lingkungannya dengan benar. Selain itu juga yang terakhir nanti kita juga sebagai gurunya akan ada penugasan di mana kita sudah sediakan KKPD 1 di mana peserta didiknya itu dapat menemukan penyelesaian dari soal yang telah kita berikan benar. Ya. Tadi kan Miss Nur sampaikan nih bahwa tujuan pembelajarannya adalah dapat melakukan praktek gotong royong bersama teman di kelas ya. Nah, kalau boleh tahu, mohon dijelaskan maksudnya bagaimana ya Miss? Oh iya, begini nih. Jadi nanti kan pada saat pembelajaran itu saya akan mengajak siswa nih untuk mengidentifikasi terlebih dahulu nih apa itu gotong royong. Nah, setelah nanti anak-anak peserta didiknya sudah memahami gotong royong itu sendiri,
Nah, nanti saya akan membagi anak-anak itu menjadi 3 kelompok. Nah, setiap kelompok nanti akan diberikan stik es krim, di mana setiap anggotanya juga pun jumlah stik es krim itu jumlahnya dengan sama. Nah, selain itu nanti stik es krim itu kan nanti kan diletakkan di atas meja terlebih dahulu tuh. Nanti masing-masing anggota kelompok akan menyusun cara bergantian untuk menyusun sebuah menara. Nah, di mana kelompok mana yang lebih dulu selesai atau bisa menaranya lebih tinggi, nah itu yang akan menjadi kelompok pemenang. Nah, selain itu juga di pembelajaran ini saya sudah menyediakan 3 penugasan nih. Di mana yang tugas pertama ini nanti murid-murid saya nanti akan menggambar alat-alat yang biasa digunakan untuk kerja bakti atau gotong royong. Nah, kalau untuk penugasan yang kedua, nanti saya sudah menyediakan puzzle. Nah, di mana puzzle itu kan gambar kerja bakti. Nah, nanti anak-anak akan menyusun tuh potongan-potongan gambar dari puzzle itu. Yang ketiga, tugasnya ini anak-anak akan membuat suatu lagu yang bertemakan gotong royong. Tapi lagu itu bebas, jadi anak-anak memiliki kreasi sendiri. Membuat lagu gimana, tapi harus temanya tentang gotong royong. Nah, nanti dari permainan ini saya berharap banget nanti anak-anak akan terbiasa melakukan gotong royong di kehidupannya sehari-hari. Kira-kira begitulah Miss Febe rancangan pembelajaran saya akan buat. Ya, baik. Tadi tujuan pembelajarannya sudah sangat bagus karena dengan gotong royong ini anak-anak akan memiliki sikap peduli begitu ya, sehingga membentuk karakter mereka yaitu karakter kepedulian. Sehingga jika dikaitkan dengan kurikulum Merdeka, ini sesuai dengan pembentukan karakter profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong dengan elemen kepedulian, kolaborasi, dan berbagi. Wah, hebat sekali Miss Nur. Terima kasih Miss Bebe. Miss Nur, sekarang nih apa yang Miss Nur harapkan dari saya untuk bisa saya lakukan pada saat nanti observasi atau ketika saya mengunjungi kelasnya Miss Nur, bagian mana yang benar-benar saya harus catat untuk saya bisa memberikan itu ke Miss Nur gitu. Oh iya Miss, nah nanti kan dalam pembelajaran yang akan saya lakukan nanti saya minta tolong sama Miss untuk diamati tentang pembelajaran diferensiasinya dan profesionalnya sih. Kemudian nanti juga ya Miss ya, minta tolong diamati keterampilan profesional saya dalam mengajar, terus juga apakah sudah terlihat saya sudah menguasai materi ajar, dalam pengelolaan pembelajaran apakah saya sudah benar, terus juga sudah sampaikan rumusan tujuan pembelajaran atau belum. Jadi nanti saya minta tolong ya Miss Febe bisa memberikan masukan dan saran kepada saya mengenai pembelajaran yang saya lakukan ini, supaya nanti kedepannya nih saya bisa mengembangkan kompetensi yang saya miliki ini lebih baik lagi ke depan. Oke, jadi baik. Kira-kira strategi apa yang sudah Miss Nur siapkan untuk pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan Miss? Oke, baik Miss. Nah, untuk pembelajaran diferensiasinya ini yang akan saya lakukan, strategi saya ini adalah sudah menyiapkan beberapa konten, yaitu dengan PPT melalui Canva, kemudian juga sudah menyediakan video pembelajaran yang mengenai gotong royong nih. Yes. Baik Miss Nur. Nah, untuk penilaiannya sendiri bagaimana Miss? Kalau untuk penilaiannya sih nanti saya akan menggunakan penilaian tertulis dan lisan. Nah, untuk tertulisnya itu kan nanti saya sudah siapkan KKPD, ya kan Miss, lembar kerja peserta didik. Nah, di situ tuh tentang materinya itu kan tentang gotong royong. Nah, untuk penilaian lisannya itu sendiri saya sudah menyiapkan rubrik penilaiannya, yaitu kelompok untuk hasil gambar, hasil susunan puzzle, dan juga hasil dari mereka membuat lagu tentang gotong royong. Luar biasa sekali Miss Nur, untuk rancangan pembelajarannya sudah sangat lengkap dan strateginya yang tadi disampaikan Miss Nur sudah mengarah ke pembelajaran diferensiasi. Penilaiannya juga sudah sangat lengkap, ada penilaian tertulis dan penilaian lisan yang mengarah ke karakter gotong royong atau menumbuhkan sikap peduli anak ya. Nah Miss Nur, dari semua yang kita bicarakan ini, kira-kira pelaksanaan pembelajarannya akan Miss Nur lakukan kapan Miss? Karena jadwal pendidikan materi pelajarannya kan pendidikan Pancasila di kelas 1 kan itu hari Rabu Miss ya, dan Kamis.
Nah, nanti jadi saya akan laksanakan pembelajaran itu di hari Rabu mungkin, Miss. Oke, jadi hari Rabu nanti ya Miss ya. Oke, betul. Baik, jadi hari Rabu. Terus untuk jamnya jam berapa Miss? Untuk di hari Rabu itu jadwalnya itu ada di jam 1 dan jam 2 ya, Miss. Oke. Di kelas 1B ya, Miss. Oke, siap Miss. Baik Miss, semoga saya bisa membantu Miss Nur nanti hari Rabu jam 1 dan 2 dan tidak ada halangan ya Miss ya. Dan saya bisa dampingi Miss Nur, saya bisa mencatat yang tadi Miss Nur ingin amati gitu. Oke. Nah, nanti saya akan membantu Miss Nur untuk mengamati pembelajaran yang Miss Nur lakukan, terutama di bagian diferensiasi konten, diferensiasi proses dan produknya. Nah, terus tentang kompetensi profesional Miss Nur yang mau diamati tadi ada metode mengajar, pengelolaan kelas dan juga pembelajaran yang dilakukan nanti itu menyenangkan atau tidak, begitu ya Miss? Ya, betul, Miss. Nah, nanti saya akan mencatat hal-hal penting selama Miss Nur melakukan pembelajaran di kelas. Dan setelah saya mendampingi Miss Nur melakukan pembelajaran, kita juga akan mengadakan bincang-bincang lagi nih, bincang-bincang santai seperti ini, atau yang biasa disebut pasca observasi Miss. Nah, di pasca observasi ini nanti kita akan sama-sama sharing. Jadi Miss Nur sendiri akan melakukan refleksi pembelajaran terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan Miss Nur di kelas. Begitu, saya juga bisa belajar dari Miss Nur tentang refleksi pembelajaran yang nanti Miss Nur lakukan. Oh iya, Miss. Saya berharap sih, Miss, dari kegiatan ini saya juga mendapatkan umpan balik ya, Miss ya. Umpan balik yang positif dari Miss PB. Karena nanti saya juga akan merasa nih, kan saya sebagai masih guru baru ya, Miss ya. Sedangkan Miss PB juga sudah mengajar lama. Jadi saya rasa Miss PB ini pasti bisa memberi saya masukan yang positif tentang pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu juga nanti sehingga saya juga bisa nih melakukan perbaikan-perbaikan dalam setiap pembelajaran. Dan nantinya juga akan ada peningkatan untuk keterampilan guru saya dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan. Iya, benar Miss. Sama-sama. Iya Miss. Sama-sama. Saya juga belajar dari Miss. Nanti kita bisa saling sharing ya Miss ya. Dan saya juga akan belajar dari yang Miss Nur, hal-hal baik yang nanti Miss Nur lakukan, yang akan Miss Nur praktekkan di dalam pembelajaran kelas nantinya, sehingga kita bisa jadi guru yang lebih baik, begitu ya Miss ya. Baiklah Miss Nur, saya mengucapkan terima kasih banyak ya buat waktunya sudah melakukan bincang-bincang ini. Saya sudah dapat gambaran mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan besok hari Rabu ya Miss ya, jam 1-2 ya Miss. Oke. Saya minta maaf seandainya mengganggu waktunya Miss, dan saya mengucapkan terima kasih Miss sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang. Iya Miss, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sama Miss PB karena mau membantu saya nih untuk melakukan observasi kan nantinya dan pembelajaran di hari Rabu ya Miss ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Miss ya. Iya, sama-sama Miss, ketemu hari Rabu ya Miss. Oke, siap ya Miss, semangat. Setiap saat, setiap waktu keringat. Gerak! Kencang depan, gerak! Tegak, gerak! Tepuk 1. Rek, dor. Tepuk 2. Rek, rek, dor, dor. Tepuk 3. Rek, rek, dor, dor. Titik itu tetap fokus kita kejar, lampaui batas, terus fokus satu titik, hanya itu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan di surga, terima kasih. Indonesia Merdeka!
memulai pembelajaran, kita akan belajar literasi. Nah, di sini ada gambar-gambar ekspresi. Coba kita lihat bersama-sama ya. Ini ekspresi apa, anak-anak? Ini ekspresi apa? Yang terakhir, ini ekspresi apa? Nah, hari ini kegiatan literasinya kalian akan menuliskan di kertas yang nanti ibu kasih. Nah, kalian akan menuliskan ekspresimu hari ini. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempraktekkan kerjasama. Nah, di mana nanti masing-masing kelompok akan membuat menara dengan menggunakan stik es krim. Fokus, fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Anak-anak, tadi permainannya bagaimana? Siapa tadi yang bisa membuat menaranya lebih tinggi? Oke, tunjukkan tangannya. Tunjukkan tangannya. Oke, anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Nanti misalkan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok yang ini masing-masing tugasnya ya. Kelompok pertama yaitu kelompok Jos dan teman-temannya. Kelompoknya itu akan menggambar alat-alat kebersihan yang digunakan untuk gotong royong. Kelompok kedua, kelompok Fanya, ini gambar serta teman-temannya, itu akan menyusun gambar-gambar potongan menjadi gambar yang utuh. Oke? Lalu kelompok Evan dan teman-temannya itu akan membuat lagu dengan tema ya, ada temanya tapi loh. Temanya itu tentang gotong royong. Misalnya kamu mau pakai lagu bangun tidur atau lagunya naik kereta api, tapi harus ada temanya tentang gotong royong. Sudah paham masing-masing kelasnya? Sudah? Oke, kita mulai ya. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Fokus, fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Oke anak-anak, sudah selesai dari kelompoknya? Oke, kita mulai ya dari kelompok yang pertama ya. Kelompok jual perwakilan, silakan maju siapa? Tempel, pengki, aku, kemoceng. Oceng. Oke, baik. Oke. Oke, sekarang kelompok Glenn, siapa yang mau presentasikan? Siapa? Fanya nih, boleh Fanya. Gambar apa Fanya? Glenn, kalau temennya Glenn, ini kamu tadi susun juga nggak Glenn? Iya. Susun. Ini gambar apa ya Glenn? Kira-kira tadi kamu susun? Oke, yang terakhir kita coba lihat ya. Tadi kelompok yang ketiga teman-temannya Evan. Tadi mau buat apa tugasnya? Main lagu apa? Tentang apa? Coba kita nyanyikan ya. 1, 2, 3.
merangkai semua citamu, bebaskan harapanmu. Bagaimana? Percayalah kawan, esok kan berbeda. Pasti kadang kau mencoba buat pipimu jadi. Semua pasti bisa, asalkan kita melangkah. Mari kita mensyukuri semua berkat dalam hidup ini. Kita bahagia, kita bahagia bersama hangatnya mentari. Nikmati dan lukiskan memori kita. Selamat siang, Miss. Selamat siang, Miss. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya sehat, Miss. Bagaimana dengan kabarnya, Miss Bebe? Puji Tuhan, saya juga sehat. Syukurlah. Miss, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengajak saya untuk berbincang-bincang mengenai observasi supervisi akademik yang sudah Miss lakukan kemarin. Seperti yang sudah saya sampaikan di pra-observasi kita waktu itu, bahwa supervisi akademik ini ada 3 tahapan, Miss. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, di tahap yang kita lakukan sekarang ini adalah tahap pasca observasi. Nah, dalam tahap pasca observasi ini kita ditemani oleh Bapak Ari selaku pengajar praktik pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 di DKI Jakarta. Ari, perkenalkan ini semua ini Pak Ari. Terima kasih juga buat Pak Ari yang sudah mau mendampingi saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 7 ini. Miss, kemarin kan saya sudah melakukan kunjungan ke kelas Miss nih. Saya sudah lihat Miss mengajar di kelas B. Nah, menurut Miss Nur, setelah Miss Nur melakukan pasca observasi ini, dari perbincangan yang akan kita lakukan ini nanti, kira-kira apa yang Miss Nur harapkan di akhir perbincangan kita ini, Miss? Oh iya, Miss. Harapan saya dari percakapan ini, saya bisa merefleksikan diri saya sendiri. Saya berharap juga ya, Miss, ya, bisa memberikan catatan tentang keterampilan saya mengajar di kelas. Karena kan saat percakapan observasi kemarin itu kan kita perlu waktu kan, Miss, ya, di saat saya minta tolong juga ke Miss Bebe untuk mencatat tentang pembelajaran apa yang sudah saya lakukan. Jadi kalau saya bisa tangkap bahwa setelah kita berbincang-bincang nanti di pasca observasi ini, Miss ingin tahu hal-hal apa yang perlu diperbaiki ke depannya gitu ya? Ya, betul, Miss. Supaya keterampilan mengajarnya bisa lebih baik gitu ya, Miss. Betul. Oke. Miss, kemarin setelah saya melakukan kunjungan di kelas Miss, kemudian Miss melakukan mengajar di kelas, kira-kira perasaannya Miss itu bagaimana setelah Miss melakukan observasi kelas? Perasaan saya senang dan saya juga bersyukur ya, Miss, karena sudah semuanya yang saya rencanakan sudah berjalan, sudah sesuai dengan saya praktikkan dan juga sesuai dengan rencana yang sudah saya susun. Nah, tidak ada juga kendala, Miss, semuanya bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah saya susunkan, Miss. Tapi saya sebagai manusia merasa pasti ada nih, ada hal-hal yang perlu saya perbaiki. Saya yakin juga pasti ada hal-hal yang mungkin terlewatkan waktu saat pembelajaran itu atau tidak tersampaikan kepada muridnya sesuai dengan perancangan pembelajaran yang sudah saya buat. Menurut Miss, apakah pembelajaran diferensiasi yang sudah Miss lakukan itu sudah terlihat atau belum menurut Miss sendiri? Kalau saya ingat ya, Miss, ya, setelah saya melakukan pembelajaran diferensiasi kemarin itu kan sepertinya semua bagian sudah terlihat ya, Miss, ya. Tetapi ada konten yang tidak sempat saya sampaikan kepada murid, Miss. Ya, oke. Selain itu, apakah ada lagi Miss yang Miss rasakan kemarin ada kekurangan dalam mengajar? Seperti banyak sih, Miss, kekurangannya yang saya kemarin ya. Tapi yang saya ingat itu sekali itu ya saya kurang menguasai rencana pembelajaran sih, Miss, yang telah saya susun sebelumnya kan, Miss, ya. Karena adanya yang video pembelajaran terlewat itu kan, jadi kayak kurang sesuai dengan rencana pembelajaran itu. Menurut Mister, apa kira-kira gagasan atau ide yang menurut Mister, oh ini harus dilakukan seperti ini? Menurut Mister apa, Miss? Oke, Miss. Untuk kedepannya
informasi yang terlewat tadi itu ya Miss ya. Salah satunya kan konten dari video pembelajaran yang sudah dibuat itu. Mungkin saat saya mengajar, saya akan membuat skenario secara singkat. Itu pembelajaran yang akan saya lakukan. Sehingga jika sewaktu-waktu nih, kadang-kadang kita suka lupa Miss ya, namanya juga ada mulai terjun langsung kan belajarnya mulai. Nah, sewaktu-waktu jadi tidak ada lagi hal-hal yang kurang diinginkan. Gitu lah. Sehingga saya nanti bisa mengatasinya dengan melihat skenario yang kecil yang sudah saya buat, dan juga saya bisa melanjutkan pembelajaran sesuai dengan alur yang sudah saya susun. Jadi Miss Nur akan membuat sebuah skenario kecil urutan dari pembelajaran yang Miss Nur lakukan. Hebat sekali Miss. Terus untuk waktu yang lama dan anak-anak yang kurang aktif dalam kerja kelompok, menurut Miss Nur gagasan apa yang muncul dari Miss Nur? Untuk waktu mungkin ya Miss ya, akan mendampingi mereka sih supaya dapat menyelesaikan dengan tepat waktu. Tapi jika ada memang anak yang masih belum selesai mengerjakannya, tugasnya, tidak apa-apa, yang penting saya sudah mengamati kriteria penilaian anak itu saat mengerjakannya. Nah, untuk anak-anak yang kurang aktif dalam kerja kelompok, mungkin saya akan mengubah cara kerja kelompoknya nih. Jadi saya akan mengubah menjadi berpasang-pasangan, satu kelompok ada cukup 2 anak saja mungkin. Jadi anak yang aktif akan dipasangkan dengan anak yang kurang aktif. Jadi sehingga terjadinya interaksi nih Miss, antara anak yang aktif sama kurang aktif. Jadi pembelajaran itu jadi terlihat kerja kelompoknya. Menurut Miss Nur, apakah ada gagasan yang lain atau ide yang lain Miss? Apa ya Miss ya? Saya belum ada kepikiran sih ide yang lain. Maaf jika berkenan ya Miss. Mungkin Miss Feby atau Bapak Ari bisa berbagi pengalaman dengan saya bagaimana cara mengatasi anak yang kurang aktif ini nih dalam kerja kelompok. Karena supaya bagaimana ya, supaya dapat mendapat gagasan-gagasan gitu loh yang lain. Ya. Sebenarnya gagasannya Miss Nur sih menurut saya tadi sudah cukup bagus ya. Jadi ketika mereka berkelompok cukup besar kurang aktif, mungkin kelompoknya dipersempit, jadi dijadiin 2-2 gitu kan ya tadi. Jadi anak-anak mungkin lebih aktif, jadi anak-anak yang tadinya pendiam mau nggak mau karena diajak omong dia ngomong sendiri. Jadi tapi mungkin menurut saya bisa dicoba sebelum Miss Nur mengadakan kerja kelompok, mungkin ada kesepakatan dulu Miss. Jadi kesepakatan yang dibuat di kelompok itu masing-masing. Jadi dibuat kesepakatan bahwa kita akan kerja kelompok nih. Kalau kerja kelompok berarti artinya kerja bersama-sama. Selain itu Miss, ketika kerja kelompok kan anak-anak harus mempresentasikan hasil kerja mereka ke depan. Nah mungkin bisa juga dibagi peran. Memang terkadang yang saya rasakan, dan saya juga mengajar kelas 1, kita sama-sama kelas 1, memang tidak semudah yang kita omongin hari ini. Tetapi anak-anak ini bisa kok kita ajarin, kita dampingin supaya mereka bisa lebih aktif lagi dalam kerja kelompok gitu. Mungkin ya rencana pembelajaran kita dibuat metodenya itu lebih banyak diskusi mungkin, jadi kayak kelompok kecil gitu, jadi supaya mereka terlatih untuk bekerja bersama-sama dengan temannya gitu. Kira-kira begitu, apakah gagasannya bisa diterima Miss? Ya bisa Miss. Gagasannya coba nanti saya coba praktekkan ya Miss ya. Terima kasih banyak ya Miss sudah memberikan ide dan gagasannya buat saya. Ya sama-sama Miss Nur, kita belajar sama-sama ya. Tapi kemarin saat saya mengunjungi kelas Miss Nur dan melakukan observasi, saya lihat Miss Nur memang sudah bagus. Untuk keterampilan profesional sebagai gurunya sudah terlihat di sana, karena Miss Nur bisa mengelola kelas dengan baik, bisa menguasai kelas dengan baik. Nah kemarin saat kegiatan praobservasi, Miss Nur kan meminta saya untuk mengamati pembelajaran diferensiasi. Nah dalam kunjungan kelas kemarin saya lihat pembelajaran diferensiasinya sudah tampak. Kemudian untuk keterampilan profesional sebagai guru juga tadi sudah saya jelaskan panjang lebar bahwa Miss memang menguasai kelas, menguasai anak-anak, bahwa kemampuan anak-anak pun Miss tahu bahwa anak ini lebih suka menggambar, warna, Miss tahu gitu. Jadi saya lihat bahwa untuk keterampilan profesional Miss Nur sebagai guru sudah tampak. Jadi yang saya ajarkan kemarin untuk diferensiasinya sudah tampak, untuk keterampilannya sebagai guru yang profesional juga sudah nampak. Nah kira-kira untuk perbaikan-perbaikan yang tadi Miss Nur sudah sampaikan ke saya
itu kira-kira akan dilaksanakan kapan, Miss? Seperti yang Miss tadi sebutkan. Sepertinya kayaknya akan dilaksanakan minggu depan sih, sesuai dengan jadwal pelajaran kan di kampus dari kelas 1 B sih minggu depan. Berarti hari Rabu ya, Miss? Ya betul, Rabu sampai Sana jadwal PP-nya hari Selasa dan Rabu. Selasa dan Rabu, tapi listener akan sampai di hari Rabunya. Oke, baik. Nanti akan dilakukan perbaikan minggu depan di kelas 1B sesuai jadwal pendidikan Pancasila yang isi kelas 1B hari Rabu. Oke, tetap semangat ya, Miss Nur. Oke, siap. Nah, Miss, tak terasa nih bincang-bincang kita sudah yang dari tadi sampai sekarang ini cukup lama. Dan saya berharap setelah kita melakukan kegiatan ini, kegiatan pasca observasi ini, Miss Nur dan saya, kita menjadi guru yang lebih berkompeten, lebih profesional, dan bisa melakukan yang terbaik untuk murid-murid, untuk anak didik kita ke depannya gitu ya, Miss. Saya mengucapkan terima kasih buat Miss Nur yang sudah mau berbagi dan share tentang pengalamannya. Untuk hal-hal yang baik saya akan ambil, saya akan terapkan di kelas saya ketika saya mengajar ke depannya. Dan untuk hal-hal yang perlu diperbaiki, Miss Nur akan melakukan perbaikan besok di hari Rabu. Begitu ya, Miss ya. Sekali lagi terima kasih, Miss, buat waktunya. Saya juga terima kasih banyak loh Miss PB sudah bantu saya dalam peningkatan kualitas saya. Miss PB juga sukses ya. Semoga bisa lulus menjadi guru penggeraknya dan membawa prakarsa perubahan pada sekolah kita loh, SD Santoyo 2. Dan tetap semangat juga, Miss. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Miss. Terima kasih.